Salam semuanya, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Semua baik-baik? Saya berdoa semua keadaan baik-baik dan sehat-sehat dan sukacita. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini saya dipercayai untuk menyampaikan satu tema, yaitu tema tentang relevansi kesembuhan ilahi di saat ini. Saya undang jemaat yang dikasih Tuhan yang sekarang di dalam Zoom ataupun yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon belas kasihan-Mu di dalam adanya wabah COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan-Mu. Kira Tuhan yang menaungi kami, melindungi kami semua yang berada dalam rumah, dan menjaga dan mengasihi kami. Sekarang kami membuka hati kami dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kira Tuhan urapin kami semuanya dan sertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam, jemaat dikasih Tuhan. Di dalam tema tentang relevansi kesembuhan ilahi saat ini, apakah dengan kondisi adanya wabah COVID-19 ini, masihkah relevan dalam doa-doa kesembuhan ilahi? Saya ambil kesimpulan ada dua. Pertama, keputusan yang bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Apakah kesembuhan ilahi itu relevan atau tidak pada saat ini tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri di dalam kedaulatannya. Itu yang pertama. Kedua, sarana yang Tuhan gunakan untuk kesembuhan itu ada dua, saudara-saudari. Yang pertama, penyembuhan secara medis. Yang kedua, penyembuhan melalui hamba Tuhan, dalam dua kurung pendeta, yang diberikan karunia. Saudara-saudari, keduanya itu hanya sarana digunakan Allah, dan ingat, tidak boleh menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sering sekali terjadi pendeta tertentu yang lupa bahwa ia hanya sarana, bertindak seolah-olah dialah yang menjadi Tuhan. Saudara-saudari, kesembuhan yang terjadi diklaim sebagai akibat kuasa doanya itu yang sangat luar biasa. Padahal seseorang sembuh atau tidak, itu adalah keputusan Tuhan. Selain itu, ada juga yang jemaatnya yang memang mengilahikan pendetanya, menganggap memiliki kuasa ilahi, tanpa sadar meninggikan pendetanya seolah-olah adalah Tuhan sendiri. Sekarang, apakah kesembuhan ilahi itu masih relevan di saat adanya COVID-19 ini? Saudara, sebelum saya jawab ini relevan atau tidak, mari kita melihat beberapa poin dalam terjadinya si penderita sakit. Sakit yang diderita oleh seseorang dapat dibedakan oleh dua jenis. Yang pertama, sakit biasa seperti batuk, pilek, pusing, sakit pinggang, dan sebagainya. Kesembuhan ilahi ini mungkin tidak begitu
relevan. Yang kedua, sakit kronis. Yang dimaksud dengan sakit kronis adalah antara lain adalah kanker, lumpuh, lemah jantung, dan sebagainya. Penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit yang sudah tidak dapat diobati oleh secara medis. Maka si penderita hanya berharap pada mujizat Tuhan. Saudara, saya mencermati Alkitab. Alkitab berkata, ada kesembuhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena semua kesembuhan bergantung pada Tuhan Yesus Kristus, bukan bergantung kepada pendeta. Contoh, saya seorang pendeta yang Tuhan berikan karunia penyembuhan. Tugas saya adalah untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sakit. Namun demikian, apakah ia akan sembuh atau tidak tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada saya. Tapi dalam hal ini, acap kali tidak atau salah memahami karena Tuhan tidak nampak, maka mereka menganggap kesemua itu berasal dari si pendeta. Selama saya melayani orang-orang yang menderita sakit kronis, saya mendoakannya dan mengajari firman Tuhan dan memintanya untuk selalu memuji-muji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kalau sembuh pun orang yang sakit kronis yang saya doakan, tidak perlu terima kasih kepada saya. Karena yang sembuh, yang kena penyakit kronis yang sembuh, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang sembuhkan. Maka saya selalu mengajari orang yang sudah disembuhkan berterima kasih kepada Tuhan. Dan bertobat. Jangan membuat kesalahan lagi. Jangan berdosa lagi. Itu yang saya ajarkan dalam doa-doa kesembuhan yang Tuhan berikan karunia kepada saya. Pada saat ini adanya COVID-19, bagaimana kita dapat mendoakan mereka yang sakit dengan tidak bersentuhan dengan mereka yang sakit? Maksud saya, tidak bersentuhan pada si penderita. Karena kita tidak bisa berkunjung kepada si penderita. Caranya bagaimana? Saudara-saudari, saya tidak pakai dengan cara pikir saya dengan kondisi COVID-19 ini. Saya pakai cara Alkitab. Mari kita cermati firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 15 ayat 26. Saya bacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit maupun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau. Amin. Kedua, kita cermati lagi firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1. Mari kita baca. Yesus mengatakan suatu perumpama kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, inilah firman Tuhan yang ditulis pada
kitab suci di dalam Alkitab yang saudara percayakan hari ini. Doa mohon belas kasihan. Setiap hari aku memberikan firman Tuhan kepada orang-orang sakit. Karena saya tidak bisa bersentuhan dengan orang-orang yang sakit, yang pada umumnya sakit yang kronis. Jadi saya memberikan firman Tuhan, dan saya mendoakan mereka melalui WA call. Setiap hari pagi, setiap hari malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya berikan contoh. Ada satu pasien saya yang saya doakan sudah 1,5 tahun. Setiap malam dia telepon saya. Karena pasien saya itu koma. Sehingga saya setiap malam doa dia. Setiap malam doa. Sudah 1,5 tahun saya doa beliau. Kedua, saya boleh memberikan kesaksian. Di mana yang saya doakan itu sembuh karena firman Tuhan. Sembuh karena Tuhan. Saya bisa berikan kesaksian kepada saudara-saudari. Nah, ini cuplikannya yang saya akan buka. Yaitu satu pasien saya yang bernama Meriadan Jane. Kedua, pasien saya yang bernama Dr. Gigi Chris. Silakan saudara-saudari untuk melihat kesaksian ini. Shalom, nama saya Marilyn Jane. Saya divonis pada awal Januari 2018 menderita kanker leiomyosarkoma stadium 4B+. Tumor ini sangat ganas dan sangat besar, hingga 23 cm di dalam perut saya. Pada awal Pak Pendeta Elsentan datang mengunjungi saya. Saya diberikan firman Tuhan dan didoakan oleh beliau. Di saat itu perut saya sangat besar, sudah seperti orang hamil 7 bulan dan keras sekali. Pada saat Pak Pendeta sudah beberapa kali mendoakan saya, ternyata perut saya keluar cairan dari tumor tersebut. Setelah 4 bulan saya rutin didoakan oleh Pendeta Elsentan. Kemudian diperiksa, dari hasil PET scan, tumor saya mengecil dan sampai sekarang pun saya tetap melanjutkan untuk berdoa dan diurapkan oleh Pendeta Elsentan. Melalui karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Pendeta Elsentan, saya telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Pendeta Elsentan. Selamat pagi, nama saya Kristuti, profesi saya dokter gigi. Saya akan membagikan pengalaman saya dalam menghadapi penyakit yang saya derita. Pada Desember 2016 saya didiagnosa dokter terkena kanker pankreas dengan stadium 3-4. Pada bulan Februari 2017 saya melakukan operasi pemotongan lambung, pankreas, dan usus saya. Setelah itu saya menjalani kemoterapi setiap minggu sampai kira-kira bulan Juni tumor marker saya menjadi normal kembali. Saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan sudah menjamah saya. Pada sekitar bulan Agustus tumor marker saya meningkat naik kembali sampai mencapai 1100 pada bulan Desember. Dokter dari CT scan tidak menemukan apa-apa. Pada bulan Januari 2017 dokter melakukan PET scan dan ditemukan metastase ke liver cukup besar, 3x4. Kemudian dokter memutuskan untuk melakukan kemoterapi ulang dengan obat yang lebih keras, dan saya menjalani itu. Setelah kemoterapi pertama tumor marker saya naik 2612. Kemudian saya bertemu dengan Pendeta Elsen dan saya didoakan setiap minggu, diberikan firman. Dan sejak saat itu saya selalu akan mendeklarasikan firman Tuhan dari pagi sampai malam. Saya percaya bahwa penyakit saya ini hanya dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan dan firman-Nya.
dan firman-Nya itu sangat berkuasa. Saya didoakan setiap minggu dan diberikan firman. Kemudian tumor marker saya menurun sampai kira-kira bulan Mei. Marker saya menjadi normal. Pada bulan Juni 2017 tumor marker saya mencapai normal. Sejak itu tumor marker saya turun terus sampai sekarang tumor marker saya tetap dalam range normal, yaitu dalam angka 10,9. Kemudian saya tetap didoakan dan tetap membaca firman setiap hari, dan saya percaya ini adalah kuasa Tuhan, karena kuasa firman-Nya sangat dahsyat. Karena hanya janji-janji Tuhan saja yang dapat kita percaya dan dapat menyembuhkan saya. Semoga pengalaman saya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari sudah melihat kesaksian. Kesaksian inilah yang mereka ingin sekali bersaksi supaya orang tahu semuanya. Kesembuhan itu bukan pendeta, tetapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Pendeta itu cuma sarana. Karena firman Tuhan, mereka sembuh. Amin, jemaat dikasih Tuhan. Kita sambungkan. Sekarang, kita cermati lagi. Di dalam kitab Injil, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit 2000 tahun yang lalu. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 4 ayat 23. Mari kita baca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta merenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Amin, jemaat dikasih Tuhan. Nah, ada 4 poin yang akan saya bahas di sini tentang kesembuhan yang Yesus Kristus lakukan 2000 tahun lalu. Yang pertama, Yesus menyembuhkan melalui perjumpaan langsung dengan si penderita. Kita bisa buka firman Tuhan bersama-sama, yaitu Matius 8. Silakan saudara-saudari baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, orang yang kusta ini imannya sangat-sangat percaya kepada Kristus. Kedua, iman orang yang kusta ini tertuju hanya kepada Kristus, tidak kepada lainnya. Dan ketika dia jumpa Kristus, dia sujud menyembah Kristus dengan kerendah hatinya. Ini yang pertama. Adakah orang yang sakit sekarang itu mempunyai hati yang seperti ini? Iman yang begitu solid, iman yang begitu percaya kepada Kristus. Dan ketika dia berjumpa kepada Kristus, apakah dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya? Silakan saudara mempertimbangkan sendiri. Yang kedua, Yesus memberikan kesembuhan tanpa berjumpa dengan si penderitaan. Saudara, dengan jarak jauh, Yesus menyembuhkan si penderita. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 8 ayat 5 dan 8. Silakan saudara-saudari membaca, dan saya juga akan membacanya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8,
Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudari, perwira ini memiliki kasih. Kasih itu apa? Hati. Yang tanggung jawab kepada hambanya yang sakit. Yang kedua, perwira itu memiliki kerendah hati. Sama yang pertama, orang kusta juga memiliki kerendah hati. Yang kedua, perwira ini juga memiliki kerendah hati. Yang ketiga, perwira itu memiliki iman yang sangat besar. Sehingga dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apakah sekarang ini orang-orang yang mengalami sakit kronis punya iman seperti perwira ini atau tidak? Silakan saudara menafsir sendiri. Hamba dari perwira sembuh tanpa disentuh oleh Tuhan, karena perwira ini punya iman yang sangat-sangat besar kepada Yesus Kristus. Kedua, dalam tanpa sentuhan ini yang kedua, di dalam Alkitab kita cermati lagi, di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menulis pada jemaat Efesus, orang membawa sapu tangan ditaruh sakit sembuh. Mari kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca. 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sikap untuk mentafsirkan sapu tangan ini, saya tidak bisa memperjelaskan penafsiran dari berbagai aliran. Tapi yang saya tahu, susah sekali masuk di akal sehat kita. Saudara-saudari, saya sendiri pernah didatangi oleh seorang ibu waktu KKL di Bandung. Ibu itu datang kepada saya, Pak Pendeta, saya punya saudara di Amerika, itu sakit kronis, cancel. Keadaannya tertidur. Saya percaya Pak Pendeta yang diberikan karunia kesembuhan untuk mendoakan sapu tangan ini, supaya sapu tangan itu saya kirim pakai DHL kepada saudara saya. Saya percaya seperti apa yang terjadi pada jemaat di Efesus akan terjadi pada saudara saya. Saya pun bingung. Saya bingung. Saya belum pernah bisa memahami, belum bisa mengerti tentang sapu tangan itu. Saya pertama bilang sama ibu, saya rasanya gak bisa. Ibu itu tetap mendesak, tolong Pak Pendeta, karena gak ada cara lain untuk doakan beliau. Bagaimana kalau saya WA call doa beliau? Akhirnya saya WA call doa beliau. Setelah doa call beliau, saya doa selesai, tutup telepon. Sebulan kemudian saya KKL di Bandung lagi. Ibu itu datang ke saya lagi. Dia bilang, tetap si penderita yang ada di Amerika tetap minta sapu tangan. Maka dia bawa sapu tangan, satu lusin kepada saya.
Akhirnya saya percaya atau tidak percaya, ya, saya sendiri susah mengerti, tapi saya lakukan. Saya doa, saya sujud di hadapan Tuhan, saya mohon belas kasihan Tuhan, dan saya berdoa. Saya tumpangkan sapu tangan itu, dan akhirnya kirim ke ibu ini. Saudara dikasih Tuhan, ada lagi yang saya bisa kesaksikan kepada saudara-saudara hari ini. Sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Apa yang terjadi? Ada kan kakak kesembuhan di Lampung. Ada suatu ibu duduk di kursi roda. Dia punya kaki yang dibatok ini, tempulung itu sudah tidak ada. Dia minta saya doa supaya dia bisa berdiri dan berjalan. Saya bilang sama ibu itu, saya tidak sanggup. Akhirnya ibu itu marah sekali sama saya. Bagaimana Pak Pendeta? Kata Pak Pendeta punya karunia kesembuhan, kenapa tidak bisa doakan saya? Saya bilang, Bu, ini batok nggak ada. Lebih baik ibu ke dokter. Saya sudah 8 tahun duduk di kursi roda. Segala macam dokter saya sudah pergi. Tidak ada satu dokter pun mampu menyembuhkan saya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya. Kalau kayak gitu, saya tidak doa ibu. Ibu silakan berdiri. Kalau memang Tuhan Yesus sembuhkan ibu. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Dia berdiri dan berjalan. Itulah yang namanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Sering sekali saya mendoa orang, saya merasa saya itu hanya alat, sarana. Bukan saya menyembuhkan. Semua Tuhan yang menyembuhkan. Karena iman ibu itu bukan tertuju kepada saya lagi. Pertama, iman ibu tertuju kepada saya. Kedua, iman ibu melihat bahwa saya tidak bisa. Dia tertuju kepada Kristus. Maka Kristus membuktikan, Elson, you are nothing. I am, God is everything. Amin. Saudara-saudari, sekarang kita masuk poin ketiga. Apa poin ketiga? Yesus memberikan kesembuhan pada si penderita karena iman orang-orang yang membawanya. Saya boleh dikasih kesimpulan iman pinjaman. Loh, Pak Pendeta kok ada iman pinjaman? Ayo kita cermati Alkitab. Jangan kita berdebat tentang iman pinjaman atau iman itu apakah ada atau tidak. Kita cermati Alkitab. Oke? Mari kita buka Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Saudara-saudari, silakan buka Alkitab. Ayo kita baca bersama-sama. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, saudara garis bawahi, iman mereka. Berkatalah ia, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Kalimat ini kita garis bawah. Iman mereka. Siapa mereka? 4 orang itu. Karena 4 orang itulah yang sering sekali mendengar khotbah-khotbah atau renungan-renungan Tuhan Yesus Kristus di bait Allah. Maka mereka memiliki iman. Mereka memiliki iman yang tidak ragu-ragu kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul apa yang dikatakan Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kata mati bukan mati jasmani. Kata mati rohani. Jadi iman harus disertai perbuatan.
Orang bisa beriman karena sering sekali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kan sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Inilah kalau saudara-saudara pada hari ini yang selalu mendengar bukan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara memiliki iman yang seperti keempat orang ini. Orang memiliki iman seperti itu karena dia sering mendengar firman Tuhan. Yang membuat kita beriman adalah firman Tuhan. Bukan perkataan-perkataan manusia, tapi perkataan-perkataan Allah. Amin. Saya boleh tanya kepada saudara-saudari. Hari ini, iman saudara yang saudara miliki, iman apa? Apakah iman berkat? Apakah iman uang? Apakah iman sukses? Saudara-saudari, seharusnya pada hari ini kita semua adanya wabah COVID-19 ini, kita harus mengintrospeksikan diri. Iman kita harus ada iman tentang pengetahuan tentang Allah. Supaya kita memiliki iman yang kuat. Seperti 4 orang ini memberi iman yang kuat. Dia bisa menolong orang yang lumpuh dengan sekuat tenaga. Membuka atap, turunkan di depan Yesus. Saudara-saudari, sekarang poin yang keempat. Yesus menyembuhkan orang yang datang mencarinya dan memohon kesembuhan darinya. Kita cermati lagi dengan poin keempat itu, bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang mencarinya dan memohon kesembuhan darinya. Kita lihat dari Alkitab. Yang pertama, orang buta. Di Matius 9 ayat 27 dan 29. Silakan jemaat untuk baca di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 orang buta itu mempunyai iman yang keras. Keras seperti batu. Seperti batu karang. Yang diombak-ambing, tetap percaya. Kalau kita baca di kitab Lukas, di mana ada poin 1 berkata, murid-muridnya mengatakan kepada orang buta, "Diam, jangan ribut." Tetapi 2 orang buta itu tetap berteriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Semakin keras dia berteriak karena iman yang keras. Saudara, kalau saudara pada hari ini mengalami sesuatu penyakit kronis pada saat ini, ayo belajar seperti kedua orang buta ini, mempunyai iman yang keras, terus berseru kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mohon minta belas kasihan kepadanya. Yang kedua, mari kita mencermati lagi tentang perempuan perdarahan di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Silakan jemaat yang dikasihi Tuhan membuka Alkitab membacanya. Kita baca. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya
menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saudari kasih Tuhan. Nah, ini juga iman yang keras. Seperti tadi kedua orang buta tadi. Dia berusaha terus mencari Yesus. Dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Itu bukan berarti jamah baju saya. Saya cuma sarana. Kata menjamah jubah Yesus, yaitu saudara harus mengerti kebenaran firman, mengerti kepada Yesus Kristus. Itu harus mengerti betul, dengan iman yang kuat dan iman yang percaya yang keras. Saya boleh memberikan kesaksian kepada saudara-saudari. Kurang lebih 20 tahun lalu, saya masih belum jadi pendeta. Karena saya sudah jadi pendeta 16 tahun. Waktu itu saya masih belum jadi pendeta. Istri saya mempunyai iman yang keras kayak batu. Karena di dalam lahirnya mempunyai kristal yang sebesar 5 cm. Dokter Jakarta mengatakan harus operasi. Kemudian saya yang berkata pada istri saya, jangan operasi Jakarta, kita ke Singapura. Periksa, mungkin Jakarta punya dokter salah. Sampai ke Singapura, saya cari dua dokter. Dua dokter juga mengatakan harus operasi. Akhirnya istri saya bilang, tidak mau operasi. Waduh, kaget saya. Dia mau operasi. Bagaimana? Kok nggak operasi? Bisa tambah besar nanti, saya bilang. Tidak, saya percaya dengan iman saya. Yesus mati untuk saya. Dan Yesus sudah menjamin keselamatan buat saya. Saya bisa sembuh tanpa operasi. Waduh, saya sebagai orang yang masih waktu itu Kristen KTP. Saya juga bingung. Tapi istri saya begitu keras. Apa yang dia lakukan? Dia tanya kepada saya, uang operasi berapa? Waktu itu gue gak salah saya bilang 50 juta 20 tahun lalu. Dia bilang, boleh gak uang 50 juta operasi? Saya tidak pakai operasi. Uang itu saya mempersembahkan seorang hamba Tuhan yang kena kanker kulit. Karena dia lebih butuh daripada saya. Saya bilang, itu hakmu. Akhirnya dia berikan pendeta itu. Setelah itu, saya berpikir pasti akan sembuh. Apa yang terjadi setelah berbulan kemudian? Periksa dokter lagi. Bukan sembuh, tambah gede. Waduh, uang 50 juta melayang itu. Saudara kasih Tuhan. Tapi itu kan saya berpikir. Istri saya punya iman sekeras itu kan saya nggak tahu. Tuhan yang tahu. Yang tahu istri saya beriman. 2, 1 Tuhan Yesus. 2 istri saya sendiri. Saya orang luar tidak tahu. Walaupun saya suaminya. Akhirnya saya bilang, sudahlah kita berangkat Singapura untuk operasi. Dia ajak pendeta yang dia memberikan uang persembahan itu untuk ke Singapura. Ya 3 orang ke Singapura. Untuk mengoperasikan, untuk kistanya supaya dibuang. Sampai ke Singapura. Sebelum operasi, kita mesti di-scan dulu. Sebelum operasi. Akhirnya istri saya masuk dalam ruangan scan. Saya dulu di luar, saya masih ingat. Saya sudah isi semua pernyataan tentang operasi. 1 jam kemudian dokternya keluar. Mengatakan pada saya,
Mr. Essen? Saya bilang, ya, saya sendiri. Waduh, saya pikir istri saya ada apa? Kenapa tiba-tiba dokter panggil saya? Apa yang terjadi, jemaat dikasih Tuhan? Dia bilang, saya kasih lihat setengah tahun lalu kistanya sebesar ini, dan saya lihat keadaan ini, bagaimana sekarang keadaan sekarang. Saya pikir pasti akan lebih besar. Apa yang terjadi? Dia bilang, sekarang sudah hilang. Waduh, saya benar-benar di situ aku berlutut. Betapa ambruknya saya seorang anak Tuhan yang tidak punya iman seperti istri saya. Di situ saya belajar. Jemaat dikasih Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit 2000 tahun lalu pun tidak pernah dengan cara yang sama. Saya sebagai pendeta yang yakin aku diberikan karunia kesembuhan, saya selalu mendoa orang dengan cara yang tidak sama, selalu dikomplain orang. Ketika saya mendoakan orang sakit dengan cara yang saya gunakan, bukan cara saya, tapi cara Tuhan. Saya mendoakan satu orang ke satu orang, yang lain juga selalu berbeda. Contoh, ada seorang ibu datang ke saya. Dia katakan dia sakit di kantong peranakannya. Saya doa di sebelah kiri. Dia bilang, Pak Pendeta salah. Kenapa gak doa sebelah kanan? Dia atur saya. Itulah. Kemudian ada lagi yang datang. Bilang, sakit. Tangan sebelah kanan saya gak bisa angkat. Saya doa sebelah kiri. Dia komplain, Pak Pendeta salah yang sebelah kanan. Berbagai cara yang saya lakukan. Kenapa berbeda? Karena cara Tuhan mendoakan dari 2000 tahun lalu pun berbeda. Sering sekali kita jadi pendeta selalu diatur oleh si penderita. Jadi saudara, ingat, janganlah kita membatasi Tuhan. Jika saudari-saudara percaya kesembuhan ilahi di dalam Yesus Kristus, sebaliknya, jika tidak percaya, jangan bermimpi kesembuhan dan mujizat itu terjadi. Ini hanya berlaku kepada orang yang percaya. Orang yang percaya, jangan harap mujizat terjadi. Pak Pendeta, apakah orang yang mau disembuhkan setelah didoakan masihkah perlu ke dokter? Jawabannya, tentu masih perlu ke dokter, karena dokter pun dipakai perpanjangan tangan dari Tuhan juga. Saya sakit, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya ke dokter. Karena ada hal yang bisa dokter dipakai Tuhan untuk menyembuh kita. Ada yang sudah tidak bisa. Yang seperti saya katakan, ada 2 penyakit yang dihadapi oleh si penderita. Penyakit biasa dan penyakit kronis. Mari kita lihat firman Tuhan. Apakah orang yang sakit setelah doakan harus ke dokter? Kita lihat firman Tuhan. Saudara, Lukas 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pertanyaannya adalah, apakah orang sakit kronis tersebut harus ke dokter dulu atau tanya Tuhan? Saudara merenungkan sendiri buat saudara. Banyak orang
ketika ia tidak memiliki harapan, baru bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Jadi, jika sudah didoakan oleh seorang hamba Tuhan, namun tidak mengalami kesembuhan, janganlah marah kepada pendeta. Karena pendeta itu hanya sarana untuk mendoakan saudara. Jangan kamu berkata-kata kepada orang pendeta itu kurang sakti, imunnya kurang tinggi, dan sebagainya. Mohon dicernakkan pengertian ini. Saudara, doa kesembuhan ilahi yang harus kita pahami bukan dengan cara kita, tetapi cara Tuhan. Ketika melayani orang sakit, saya sering sekali diberikan informasi-informasi dari orang yang sakit. Contohnya, ketika aku datang ke dalam seseorang yang sakit, biasanya anggota keluarga dari si penderita menceritakan kronologis sakit penyakit yang dialami oleh si penderita. Saya ini pendeta, bukan dokter. Sekali saya katakan, saya ini pendeta, bukan dokter. Ketika diceritakan penyakit si penderita, orang tersebut, jadi ketika saya berdoa, saya akan jatuh memakai cara saya sendiri untuk mendoa si penderita. Karena pikiran saya sudah termanipulasi oleh informasi yang saya dengar. Doa demikian tidak akan efektif. Maka ketika saya doa seseorang sakit kronis atau sakit, saya tidak pernah mau dengar apa yang dia ceritakan. Yang saya mau dengar adalah, kamu sakit apa? Cukup. Setelah itu saya doa, saya mengajar dia dengan firman Tuhan. Dan kemudian saya doa, minta belas kasihan pada Tuhan untuk menyembuhkan si penderita. Selesai itu. Kita harus pakai cara Tuhan. Apalagi sekarang adanya COVID-19 ini. Apakah relevan dalam doa kesembuhan ilahi? Sekali lagi, apakah dengan adanya penyakit COVID-19 ini, relevankah dengan kesembuhan ilahi? Saya menjawab adalah sangat relevan. Karena saat ini Tuhan sedang mengajar kita semua dengan memakai cara Tuhan, bukan dengan cara yang biasa kita pahami. Kita harus hapuskan semua cara-cara pelayanan kita, doa kita. Sekarang kita ubahkan dengan cara apa yang Tuhan mau. Saudara, saya tadi sudah berulang-ulang sekali saya katakan, yang saya lakukan kepada setiap si penderita adalah, saya selalu doa pada setiap penderita adalah, pertama, saya selalu mengajarkan firman Tuhan kepada si penderita. Untuk dia harus baca. Setiap hari saya kirimkan firman Tuhan, minta dia baca. Pagi, siang, dan malam. Kedua, saya selalu menghindari masuk ke dalam pembahasan-pembahasan mengenai penyakit yang dia alami. Yang ketiga, dalam doa saya adalah meminta belas kasihan kepada Tuhan setiap hari atas si penderita yang mengalami penyakit. Dalam tutup tentang khotbah saya hari ini, saya beri kesaksian. Setelah saya diberikan karunia kesembuhan tahun 2017, 2018 saya mendoakan hampir setiap minggu aku terbang
baik pun domestik maupun internasional. Tiada hentinya. Setiap minggu saya terbang. Dari awal 2018 sampai akhir 2018. Gak berhenti-henti. Saya tidak tahu yang saya gunakan kekuatan saya atau kekuatan Tuhan lagi. Sehingga tanggal 23 Desember tahun 2018, saya jatuh pingsan di gereja 4 kali. Di situ saya sadar, saya itu manusia yang lemah. Maka di 2019 saya ubah kesalahan saya di tahun 2018. Saya hanya doakan orang-orang yang memang mempunyai iman kepada Kristus. Akhirnya saya pergi mendoakan mereka. Jika orang yang masih belum memiliki iman kepada Kristus, saya kirimkan firman-firman Tuhan kepada si penderita. Bukan saya pilar-pilar, karena saya percaya kesembuhan itu datang dari Yesus Kristus. Saya cuma sarana. Jadi tahun 2020 itu memang saya sudah dipersiapkan oleh Tuhan waktu tahun 2019. Cara doa melalui apa? Melalui SMS, setiap hari firman Tuhan, melalui call, WA call, melalui video call, melalui Zoom, sudah saya lakukan tahun 2019. Memang saya tahu, itu semua kasih sayang Tuhan kepada saya. Saudara, dalam firman yang saya khotbahkan, kiranya khotbah ini bisa menjawab semua pertanyaan saudara-saudari yang hari ini bertanya, apakah doa kesembuhan di COVID-19 ini apakah masih relevan atau tidak? Silakan saudara yang memberikan jawaban masing-masing dan menafsirkannya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan selalu melindungi saudara. Besok semua saudara bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.